Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Abdul Qadimul Azal. Kali ini saya akan membahas tentang pemetaan CP ke dalam TP, kemudian ATP dan MA. Pada kesempatan yang lalu saya telah menjelaskan tentang CP. Nah, pada saat ini saya akan menjelaskan tentang pemetaan CP menjadi TP, kemudian menjadi ATP, dan menjadi modul ajar. Pada konsep alur tujuan pembelajaran, ada dua langkah besar dalam penyusunan perangkat ajar untuk suatu mata pelajaran. Seperti kita ketahui bahwa capaian pembelajaran telah ditetapkan oleh pemerintah yang disusun dalam fase-fase. Nah, dua langkah besar itu antara lain yang pertama, penyusunan alur dan tujuan pembelajaran. Kemudian langkah yang kedua yaitu pengembangan modul ajar. Sekarang kita membahas tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran secara operasional itu ada tiga aspek yang ada di dalamnya. Yang pertama yaitu kompetensi, yang kedua konten atau materi utama, dan yang ketiga adalah variasi. Untuk kompetensi, kompetensi ini merupakan kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa atau diaktualisasikan dalam bentuk produk atau kinerja, baik itu berupa abstrak maupun konkret, yang menunjukkan siswa telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Nah, sebaiknya pada kompetensi ini digunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan mengacu pada taksonomi Bloom yang telah direvisi. Sebagai contoh, misalnya, peserta didik dapat menyajikan solusi untuk menangani perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor manusia. Nah, kata kerja operasionalnya adalah peserta didik dapat menyajikan solusi. Yang kedua adalah konten. Konten merupakan ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang diperoleh siswa melalui pemahaman selama proses pembelajaran di akhir suatu unit pembelajaran. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah variasi. Variasi merupakan sebuah keterampilan berpikir yang perlu dikuasai oleh siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran, seperti penggunaan keterampilan berpikir kreatif, kritis, dan tingkat tinggi, seperti mengevaluasi, menganalisis, memprediksi, menciptakan, dan lain sebagainya. Gunakanlah keterampilan berpikir yang bervariasi, terutama keterampilan berpikir yang hot. Misalnya seperti contoh berikut ini. Menganalisa hubungan antara kegiatan manusia dengan perubahan alam di permukaan bumi dan menarik kesimpulan penyebab-penyebab utamanya. Nah, gimana untuk bisa menganalisa hubungan dan menarik kesimpulan, peserta didik itu perlu mengetahui, memahami, dan mengaplikasi materi terlebih dahulu. Tadi telah kita jelaskan tentang tujuan pembelajaran yang memuat tiga aspek, yaitu kompetensi, konten, dan variasi. Berikut ini akan saya sajikan contoh tujuan pembelajaran yang memuat tiga aspek tersebut. Yang pertama adalah menjelaskan hukum Newton dengan menggunakan kata-kata sendiri dan menceritakan fenomena dalam keseharian yang menggambarkan hukum Newton. Kompetensinya adalah menjelaskan dan menceritakan. Konten materinya adalah hukum Newton. Kemudian variasinya adalah menggunakan kata-kata sendiri.
Contoh yang kedua yaitu merancang solusi untuk menyelesaikan permasalahan dalam bidang konservasi energi dalam skala rumah tangga. Pada tujuan pembelajaran ini, kompetensinya adalah merancang, kemudian menyelesaikan permasalahan, sementara materinya adalah konservasi energi dalam skala rumah tangga, dan variasinya adalah solusi. Kemudian bagaimana menyusun TP dari CP. Berikut akan kita bahas bagaimana alur penyusunan TP. Yang pertama, analisa CP untuk mengidentifikasi konten dan kompetensinya. Yang kedua, rumuskan tujuan pembelajaran dengan mempertimbangkan kompetensi yang akan dicapai, konten yang akan dipelajari, dan variasi keterampilan berpikir yang akan dikuasai peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, jangan lupa perhatikan elemen pada CP. Yang ketiga, identifikasi elemen dan atau subelemen dari profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang dirumuskan. Setelah kita membahas tentang tujuan pembelajaran, sekarang kita masuk pada ATP atau alur tujuan pembelajaran. ATP atau alur tujuan pembelajaran merupakan rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis di dalam fase secara utuh dan menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Alur ini disusun secara linier sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari untuk mengukur CP. Nah, alur tujuan pembelajaran pada keseluruhan fase menggambarkan cakupan dan tahapan pembelajaran yang menggambarkan tahapan perkembangan kompetensi antar fase dan jenjang. Alur tujuan pembelajaran ini menjadi panduan guru dan siswa untuk mencapai CP di akhir fase tersebut. Kemudian, guru berhak untuk menyusun alur tujuan pembelajarannya masing-masing yang terdiri dari rangkaian tujuan pembelajaran. Sementara, pemerintah menyediakan beberapa set alur untuk digunakan sebagai contoh pengembangan kurikulum yang siap digunakan satuan pendidikan dan panduan untuk penyusunan perangkat ajar. Berikut adalah konsep alur tujuan pembelajaran. Untuk fase D dimulai di kelas 7. Nah, di layar ini tujuan pembelajaran 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 dan seterusnya. Kemudian dilanjutkan dengan tujuan pembelajaran 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 dan terus dilanjutkan dengan tujuan pembelajaran 9.1, 9.2, 9.3 dan 9.4 serta seterusnya. Dan fase D ini berakhir di kelas 9. Ada beberapa hal penting yang perlu diingat di dalam merumuskan dan menyusun alur dan tujuan pembelajaran. Yang pertama, perumusan dan penyusunan alur dan tujuan pembelajaran ini berfungsi untuk mengarahkan guru dalam merencanakan, mengimplementasi, dan mengevaluasi pembelajaran secara keseluruhan sehingga capaian pembelajaran diperoleh secara sistematis, konsisten, terarah, dan terukur. Kemudian, penggunaan kata kerja operasional
dalam rumusan tujuan pembelajaran memfasilitasi guru dalam mengidentifikasi indikator atau kegiatan pembelajaran yang tentunya sangat terkait dengan pemilihan materi ajar dan jenis evaluasi pembelajaran, baik itu formatif maupun sumatif. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip penyusunan ATP. Prinsip yang pertama yaitu sederhana dan informatif. Maksudnya adalah perumusan ATP dipahami oleh penulis itu sendiri maupun oleh pembaca atau pengguna. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan istilah atau terminologi yang umum dan tidak bermakna ambigu atau tafsir ganda. Untuk penggunaan istilah khusus, penulis dapat menyertakan penjelasan secukupnya dalam bentuk glosarium. Prinsip yang kedua yaitu esensial dan kontekstual. Maksudnya, ATP memuat aspek pembelajaran yang sangat mendasar atau penting, yakni kompetensi, konten, dan hasil pembelajaran. Selain itu, juga mempertimbangkan penyediaan pengalaman belajar yang relevan dengan kehidupan dunia nyata yang berupa aktivitas yang menantang, menyenangkan, dan bermakna. Prinsip berikutnya yaitu berkesinambungan. ATP antar fase dan antar tujuan pembelajaran saling terkait dan merupakan capaian secara runtut, sistematis, dan berjenjang untuk memperoleh CP yang telah ditetapkan dalam setiap mata pelajaran. Untuk itu, penyusunan dilakukan secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu. Prinsip penyusunan ATP yang keempat yaitu pengoptimalan tiga aspek kompetensi. Tiga aspek kompetensi yang dimaksud yaitu kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pengoptimalan tiga aspek kompetensi itu maksudnya adalah berjenjang dan selaras dengan tahapan kognitif, yaitu mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta, serta dengan dimensi pengetahuan seperti faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Pengoptimalan tiga aspek kompetensi itu juga dilakukan pada penumbuhan kecakapan hidup serta profil pelajar Pancasila. Prinsip yang kelima yaitu merdeka belajar. Prinsip merdeka belajar maksudnya adalah yang pertama, memerdekakan siswa dalam berpikir dan bertindak pada ranah akademis dan bertanggung jawab secara moral. Yang kedua, memfasilitasi dan menginspirasi kreativitas siswa dengan mempertimbangkan keunikan individualnya. Dan yang ketiga, mengoptimalkan peran dan kompetensi guru dalam merumuskan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Prinsip penyusunan ATP yang keenam yaitu operasional dan aplikatif. Rumusan ATP harus memvisualisasikan dan mendeskripsikan proses pembelajaran dan penilaian secara utuh, yang dapat menjadi acuan operasional yang aplikatif untuk merancang modul ajar. Yang ketujuh yaitu adaptif dan fleksibel. Maksudnya adalah sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, karakteristik siswa, karakteristik satuan pendidikan, serta mempertimbangkan alokasi waktu dan relevansi antar mata pelajaran, serta ruang lingkup pembelajaran
yakni intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Selanjutnya, bagaimana prosedur penyusunan ATP? Yang pertama, melakukan analisis CP yang memuat materi dan kompetensi baik itu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kemudian, identifikasi kompetensi-kompetensi di akhir fase dan kompetensi-kompetensi sebelumnya yang perlu dikuasai oleh peserta didik sebelum mencapai kompetensi di akhir fase. Prosedur penyusunan ATP selanjutnya yaitu melakukan analisis setiap elemen dan/atau sub-elemen dari profil pelajar Pancasila, tentunya yang sesuai dengan mata pelajaran dan capaian pembelajaran pada fase tersebut. Seperti kita ketahui bahwa ada 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yang kedua mandiri, yang ketiga bergotong royong, yang keempat berkebinekaan global, yang kelima bernalar kritis, dan yang keenam kreatif. Kemudian prosedur penyusunan ATP berikutnya, berdasarkan identifikasi kompetensi-kompetensi inti di akhir fase, maka rumuskan tujuan pembelajaran dengan mempertimbangkan kompetensi yang akan dicapai, pemahaman bermakna yang akan dipahami, dan variasi keterampilan berpikir yang perlu dikuasai oleh siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Setelah tujuan pembelajaran dirumuskan, maka susun tujuan pembelajaran itu secara linier sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari. Kemudian, tentukan lingkup materi dan materi utama dari setiap tujuan pembelajaran. Perlu diingat bahwa setiap tujuan pembelajaran itu dapat memiliki lebih dari satu lingkup materi dan materi utama. Berdasarkan perumusan tujuan pembelajaran, maka tentukanlah jumlah jam pelajaran yang diperlukan. Setelah kita memetakan CP menjadi TP dan menjadi ATP, maka langkah selanjutnya yaitu mengembangkan modul ajar, di mana modul ajar ini merupakan sejumlah alat atau sarana, media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Modul ajar ini merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasarannya. Demikianlah pembahasan kita pada kali ini tentang pemetaan capaian pembelajaran menjadi tujuan pembelajaran, kemudian menjadi alur tujuan pembelajaran yang nanti akan dikembangkan menjadi modul ajar. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di sesi berikutnya tentang modul ajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.